Akhirnya banyak masjid menganggap kultum itu sunnah taraweh. Oh, kesalahan besar. Sebab kalau sudah diyakini itu sebagai sunnah taraweh jadi bid'ah jadinya, Pak. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Kultum sebelum atau setelah atau di tengah-tengah antara tarawih dan witir hanya mengambil momentum karena orang pada ngumpul pada saat itu, maka pada dasarnya itu diperbolehkan. Sebab kalau sudah diyakini itu sebagai sunnah taraweh jadi bid'ah jadinya. Maka pada dasarnya itu diperbolehkan. Taraweh, oh, kesalahan besar. Maka pada dasarnya itu diperbolehkan. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Hanya mengambil momentum karena orang pada ngumpul pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa berjumpa lagi dengan kalian di channel kami Gerakan Anti Wahabi untuk menolak tuduhan-tuduhan Wahabi atau keanehan-keanehan Wahabi yang tidak jelas. Baru-baru ini kami menemukan video orang-orang Wahabi, para sutat-sutat Wahabi membid'ahkan kultum kuliah 7 menit yang disitu sudah menjadi adat tradisi di kalangan kita semua. Bahkan kalau di kota-kota itu sangat banyak, biasanya dilakukan di setelah sholat isya sebelum melakukan taraweh. Bagaimana hukum kultum kuliah 7 menit yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang tujuannya untuk membekali ilmu, untuk memberikan pemahaman, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang agama, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang puasa. Sebelum kami jawab, kita lihat video sutat-sutat Wahabi. Sutat-sutat Wahabi saling bertengkar di dalam masalah kultum ini. Hukumnya bid'ah apa enggak? Ada sebagian sutat Wahabi mengatakan hukum kultum adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Sedangkan sutat Wahabi yang satunya mengatakan kultum tidak bid'ah karena memandang tujuan-tujuannya. Kita simak video sutat-sutat Wahabi yang bertengkar di dalam masalah bid'ahnya kultum apa tidak. Akhirnya banyak masjid menganggap kultum itu sunnah taraweh. Sebuah kesalahan besar. Bahwa kalau sudah diyakini itu sebagai sunnah taraweh jadi bid'ah jadinya. Kultum sebelum atau setelah atau di tengah-tengah antara tarawih dan witirnya mengambil momentum karena orang pada ngumpul pada saat itu, maka pada dasarnya itu diperbolehkan. Sudah kita lihat videonya sutat-sutat Wahabi yang bertengkar di dalam bid'ahnya kultum. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Lantas bagaimana sebenarnya hukum kultum kuliah 7 menit yang dilakukan sebelum taraweh? Sebelum kita jawab hukum dari kultum, kita harus tahu dasarnya apa, kenapa sampai ada tradisi kultum kuliah 7 menit. Kalau bahasa gaulnya ya, kalau bahasa orang dulu ya mungkin pembekalan, ngomongi masyarakat, membekali masyarakat yang dalam masalah agama, yang dalam masalah Ramadan. Kenapa kok sampai ada kultum? Kenapa kok sampai ada pembekalan seperti itu? Karena banyak orang awam yang tidak tahu tentang agama, banyak orang awam yang tidak mengetahui tentang puasa Ramadan, tentang kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan di dalam berpuasa. Oleh karenanya, akhirnya para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai-kiai berinisiatif membuat kultum kuliah 7 menit atau pembekalan sebelum sholat taraweh. Kenapa kok dilakukan sebelum sholat taraweh atau setelah sholat isya? Kenapa kok tidak dilakukan di luar itu? Jawabannya adalah karena ketika orang-orang sebelum taraweh atau selesai sholat isya, ya berarti di antara isya dan sholat taraweh. Jadi setelah sholat isya biasanya itu melakukan kultum, jadi kuliah 7 menit atau pembekalan terkait masalah puasa Ramadan atau terkait masalah agama, intinya masalah ilmu agama lah. Kemudian dilakukanlah sholat taraweh. Kenapa kok dilakukan pada waktu itu, tidak dilakukan di luar taraweh? Di waktu-waktu yang lain kan bisa. Mungkin pertanyaan orang Wahabi seperti itu. Jawabannya adalah karena dilakukan di waktu itu, karena di waktu antara isya dengan taraweh itu adalah waktu di mana orang-orang itu sama-sama berkumpul. Para tokoh masyarakat menjadikan waktu itu, waktu antara isya dengan sholat taraweh, untuk membekali masyarakat tentang masalah agama, membekali masyarakat tentang masalah kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan di dalam melakukan puasa Ramadan. Karena pada waktu itu yang pas, karena pada waktu itu momentum-momentum berkumpulnya masyarakat di satu tempat dan kita bisa
membekali mereka, bisa memberikan ilmu kepada mereka pada waktu itu. Oleh karenanya kultum diadakan pada waktu antara Isya dan sholat tarawih. Karena sangat sulit untuk mengumpulkan masyarakat itu di satu tempat kalau tidak pada waktu antara Isya dengan sholat tarawih. Kapan coba waktunya? Jadi tidak semua orang itu disamakan dengan kita posisinya. Mungkin kita pengangguran, mulai pagi sampai pagi lagi kita tidak ada kerjaan. Atau yang para tokoh masyarakat itu yang ngaji, yang punya pondok ngaji, yang punya pesantren ngaji. Lah, sedangkan masyarakat yang kerjaannya di sawah, kerjanya bangunan, kerjanya jualan, ada yang kerjanya di satpam di malam hari, di pasar, dan masih banyak masyarakat yang berbeda profesinya dengan kita. Namun ketika sholat tarawih, maka masyarakat menyempatkan waktu untuk melakukan sholat tarawih. Karena mereka sadar bulan Ramadan hanya ada satu kali dalam setahun. Oleh karenanya mereka menyempatkan waktu khusus untuk melakukan sholat tarawih. Maka pada waktu itu masyarakat berkumpul, dan pada waktu itulah kita mudah untuk menyampaikan ilmu kepada mereka, membekali mereka tentang ilmu agama, tentang keilmuan di dalam masalah puasa Ramadan. Ini mungkin bisa dipahami ya. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan di zaman Nabi itu semuanya hukumnya bid'ah. Semua hukumnya haram, dolalah, finnar, tidak semuanya. Iya, sunat-sunat Wahabi enak mungkin, kan tidak ada kerjaan sunat-sunat Wahabi. Sedangkan masyarakat yang lain yang kerjanya di sawah, kapan mau membekali mereka tentang ilmu agama? Kan seperti itu. Nalarnya, logikanya kan seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi, tidak dilakukan di zaman sahabat, itu kita katakan bid'ah semua. Kalau kegiatan itu ada manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kita hukumi bid'ah hasanah. Apabila ada tradisi atau kegiatan yang bertentangan dengan syariat, maka kita hukumi bid'ah sayyi'ah yang diharamkan di dalam Islam. Lantas bagaimana hukumnya kultum, Ustaz? Hukumnya kultum yang jelas kalau kita lihat latar belakang diadakannya kultum, kita lihat manfaat dari adanya kultum, bisa membekali masyarakat dan melihat latar belakangnya, karena pada waktu itu adalah momentum masyarakat berkumpul di satu tempat, maka yang jelas jawabannya adalah boleh. Dan kalau memang dihukumi bid'ah, bid'ahnya adalah bid'ah hasanah, sesuatu kegiatan yang baru yang dianggap baik oleh syariat Islam karena mengandung nilai-nilai kemanfaatan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pencerahan kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.